Perkenalkan, nama saya Anjeli Wiranda Haloho, NIM 1961 20 12 15. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu Pak Aidel Wadalmi. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sewa guna usaha atau biasa disebut leasing dan modal future. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang leasing. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal, hak opsi atau finance leases, dan sewa guna usaha tanpa hak opsi lease. Selanjutnya, tentang transaksi leasing melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama, lessor. Lessor artinya perusahaan sewa guna, dan yang kedua, lessees artinya perusahaan pemakai barang hak opsi. Yang ketiga, supplier artinya pihak penjual barang. Oke, selanjutnya tentang penggolongan perusahaan leasing. Yang pertama itu independent leasing company, artinya perusahaan yang berdiri sendiri. Yang kedua, captive lessor, artinya akan terciptanya apabila supplier membiayai produksi. Yang ketiga, lease broker, artinya berfungsi mempertemukan lease dengan pihak lessor. Oke, selanjutnya tentang teknik pembiayaan leasing. Yang pertama itu finance lease. Yang kedua, operating lease. Kelebihan leasing sebagai sumber pembayaran ada 10. Yang pertama itu pembiayaan penuh. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kedelapan, sumber perlunasan kewajiban. Yang kesembilan, kapasitas biaya. Yang kesepuluh, resiko kerusakan. Oke, kita akan masuk selanjutnya ke bab 10 tentang modal venture. Modal venture adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan bahas konsep kelembagaan dan mekanisme modal venture. Modal venture lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Selanjutnya, tujuan atau manfaat modal venture ada 4. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu usaha baru. Yang kedua, membantu pembiayaan perusahaan. Yang ketiga, memperlancar mekanisme investasi. Yang keempat, membantu pengembangan teknologi. Ada 7 karakteristik modal venture. Yang pertama itu pembiayaan modal venture merupakan equity. Yang kedua, modal venture merupakan investasi perspektif jangka panjang. Yang ketiga, modal venture merupakan pembiayaan risk capital. Yang keempat, pembiayaan modal venture bersifat aktif. Yang kelima, modal venture bersifat sementara. Yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen. Yang ketujuh, rate of return yang tinggi. Selanjutnya, ada 5 sumber dan modal venture. Yang pertama itu investor perseorangan. Yang kedua, investor institusi. Yang ketiga, perusahaan, asuransi, dan dana pensiun. Yang keempat, perbankan. Yang kelima, lembaga keuangan internasional. Ada 3 jenis pembiayaan modal venture. Yang pertama, penyertaan modal langsung. Yang kedua, semi-equity financing. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya, ada 5 tahap-tahap pembiayaan. Yang pertama, early stage financing. Yang kedua, expansion stage. Yang ketiga, third round financing. Yang keempat, bridge financing. Yang kelima, acquisitions and management
Management by Financing. Selanjutnya ada 4 kunci keberhasilan modal Ventura. Yang pertama itu keuntungan merupakan prioritas tinggi, yang kedua peraturan yang fleksibel, yang ketiga kualitas investasi, yang keempat perusahaan harus memiliki keahlian manajemen. Selanjutnya ada 3 hambatan usaha modal venture. Yang pertama itu modal Ventura merupakan konsep pembayaran baru seminggu. Fungsi dan peranan belum banyak dipahami oleh kalangan olvia, usaha, dan pemodal. Yang kedua, adanya kelengkapan pengusahaan. Yang ketiga, banyaknya pengusaha. Dan yang terakhir, akan menjelaskan permasalahan kerja terbagi menjadi 2 bagian, faktor intern dan faktor ekstern. Kita akan menjelaskan kedua-duanya. Sebelum itu, kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu kita akan menjelaskan faktor intern. Ada 3 faktor intern. Yang pertama itu adanya keterbatasan kemampuan dalam mencari pasar. Yang kedua, tidak mampu memperoleh bahan baku yang relatif murah. Yang ketiga, kurang mampu membaca laporan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan sedikit tentang faktor ekstern. Ada 3 faktor ekstern. Yang pertama, kompetisi pasar yang tajam. Yang kedua, terjadinya resesi atau represi ekonomi. Yang ketiga, dukungan lembaga regulator. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi saya. Saya Anjali Wirandahaloho mengucapkan selamat siang dan mohon maaf.